Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat siang, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Entry. Dan masih bersama saya Ilo, dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun, dan dimurahkan rizkinya. Amin amin ya rabbal alamin. Doa terbaik untuk teman-teman semua ya. Dan pada kesempatan yang baik ini saya akan membawakan satu kisah dari Acha Septiana. Kisah dari Acha terakhir kemarin keren banget ya teman-teman ya. Dan untuk kisah kali ini dari Acha akan menceritakan tentang seorang karyawati pabrik yang bernama Vina. Waduh, ini perjalanan hidup Vina berliku banget. Dari awal dia memiliki suami yang bernama Revan, teman satu pabrik, satu kerjaan di pabrik ya. Sampai akhirnya dia bercerai karena memang Revan ini suka melakukan KDRT dan dia akhirnya tinggal bersama Aji. Teman juga satu pabriknya nih, tapi baik orangnya. Tapi ternyata di balik kebaikan Aji ini ada sesuatu yang mengerikan sekali teman-teman. Apa sih yang mengerikan itu? Oke, sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Ilo Entry, bisa diklik dulu tombol subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan untuk channel Ilo Entry kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap siang jam 12 siang waktu Indonesia bagian Barat. Nggak pakai berlama-lama lagi. Pasti udah nggak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Dari halaman belakang rumah Bang Ilo kita menuju ke Sukabumi. Guna-guna untuk karyawan pabrik sepatu. Revan, istrimu masih belum hamil? Sudah 6 tahun loh, tanya Gustaf pada Revan saat mereka sedang menikmati istirahat pabrik siang itu. Belum, jawab Revan sambil tersenyum kecil. Wah, minta ilmunya sama Pak Ardi tuh. Dia baru 2 tahun nikah, udah dapat anak kembar, kata Lucky seraya terkekeh dengan ucapannya disetujui oleh teman-temannya yang lain. Kami masih menikmati romansa berdua, jangan buru-buru punya anak dulu, kata Revan mencoba membela diri. Tapi sampai kapan Rev? Bukannya usia kamu tahun depan sudah 34? Iya Rev, keharmonisan dan keromantisan itu tidak selalu berdua, adanya anak malah jadi pelengkap. Teman yang lain mulai ikut campur dalam pembahasan sensitif ini, namun bukannya menanggapi dengan serius. Revan malah tertawa dan menanggapinya dengan candaan. Memang teman-temannya ini terkadang kelewatan dalam berucap. Revan berusia 33 tahun. Ia bekerja menjadi karyawan pabrik sepatu di daerah Sukabumi. Dia menikah dengan Fani yang sama-sama bekerja di sana. Usianya dengan Fani berbeda 5 tahun dan selalu ia beralasan jika Fani terlalu muda untuk memiliki anak. Padahal jika dibilang sudah dewasa dan matang, Fani sudah termasuk ke dalamnya karena usianya kini sudah 28 tahun. Namun pada kenyataannya, itu hanyalah alasan Revan pada teman-temannya yang menanyakan perihal anak padanya. Jika dibilang malu, tentu saja Revan malu. Ia disangka mandul dan pemikiran-pemikiran buruk lainnya, apalagi anak-anak tongkrongan yang memang tidak pernah bisa menjaga mulutnya dalam bicara. Hanya saja mau bagaimana lagi, jika memang Tuhan belum memberikan kepercayaan, Revan tidak bisa meminta secara paksa. Setelah waktu istirahat habis, semua karyawan masuk kembali untuk bekerja. Di tengah perjalanan menuju pabrik, Revan berpapasan dengan Fani yang baru selesai beristirahat juga bersama dengan teman-temannya. Sayang, udah makan? Tanya Revan, membuat orang-orang di sekitar menoleh, termasuk teman-teman Revan dan Fani yang langsung bersorak saat melihat Fani berlari memeluknya. Sudah, kamu? Tanya Fani pula seraya bergelayut manja di pelukan Revan. Sudah, jawab Revan pula. Cie, pengantin lama berasa pengantin baru nih, ucap Inka menyoraki keduanya.
Iya, jadi iri. Sayang, ucap Ardi pula seraya memeluk Indra yang ada di sampingnya. Mereka semua tertawa, kemudian masuk ke dalam pabrik bersama-sama. Hanya saja setelahnya mereka kembali berpisah akibat mereka berbeda line. Nyatanya, kemesraan yang ditunjukkan Revan dan Fani adalah topeng belaka. Mereka hanya bersikap manis di hadapan semua orang agar tidak mencurigai sikap Revan yang aslinya sangat kasar dan temperamental. Jika di hadapan teman-teman atau publik, Revan akan bersikap manis meratukan Fani, bahkan seolah jika cintanya habis hanya untuk istrinya itu. Namun, ketika berada di rumah, Revan adalah raja sesungguhnya. Dia arogan, kasar, pemarah, dan selalu menyakiti Fani dari segi fisik maupun mental. Seperti hari ini, sepulang bekerja, mereka sangat terlihat manis saat di atas motor. Fani memeluk Revan dengan erat. Tawa mereka pun selalu terdengar dan membuat iri para pengendara lain karena jujur saja, Fani lebih menyukai sikap Revan dalam kepalsuan ini. Mungkin jika Revan bersikap seperti ini hanya sebuah topeng belaka, tapi bagi Fani, ia bisa menjadi dirinya sendiri. Dia bisa tertawa lepas, terbahak saat Revan mengatakan hal lucu atau hal-hal lainnya yang mampu mengoyak perut mereka. Hanya saja, itu bisa dirasakan hanya sesaat ketika menutup pintu rumah. Revan sudah kembali dengan segala kearoganannya. Pria berbahu lebar itu membuka sepatu dan melemparkannya sembarangan, membuat Fani segera mengambil dan membereskannya. Belum lagi, tas yang ia bawa akan disimpan begitu saja di ruang tamu tanpa mau merapikan. Aku gak mau tahu ya. Pokoknya kamu harus bisa hamil bulan depan bagaimanapun caranya, kata Revan dengan suara dingin yang menggetarkan hati Fani saat mendengar. Kita bukan Tuhan. Kalau memang belum diberi, bagaimana aku bisa hamil? Jawab Fani berani mencoba berucap. Hah? Kau membantah apa kataku? Mendengar bentakan itu, Fani terdiam, menunduk dan tidak melawan. Langkahnya sedikit demi sedikit mundur karena Revan menghampirinya dengan langkah perlahan, sudah seperti seekor harimau yang menghampiri rubah sebagai incaran makan malamnya. Tangan besar Revan berakhir di atas kepala Fani, seraya menjambak rambut Fani hingga wanita itu mendongak. Mata bulatnya yang dulu selalu bersinar kini redup karena selalu merasakan takut ketika ia berada di dekat Revan. Seakan Revan yang dulu ia cintai hilang begitu saja. Ya, setelah menikah, Revan menjelma menjadi monster mengerikan yang siap membunuh Fani kapan saja. Kau bilang kita bukan Tuhan kan? Tanya Revan. Nafasnya sangat hangat terasa menerpa wajah Fani yang kini mengangguk dengan cepat. Tapi apa yang aku dapatkan tadi pagi di laci kamar kita? Mendengar ucapan Revan, hati Fani khawatir bercampur takut tidak karuan. Ia khawatir jika Revan menemukan apa yang selama ini ia sembunyikan. Fani juga takut imbas dari Revan mengetahui hal itu sudah bisa dipastikan Fani tidak akan selamat dari amukan suaminya itu. Kau Tuhannya, bentak Revan lagi. Plak! Seraya menampar wajah Fani dengan satu lembar obat kontrasepsi. Kau menahan apa yang akan Tuhan berikan, dan sekarang kau mengatakan tanpa izin Tuhan. Jadi selama ini kaulah Tuhannya. Ya, bentak Revan lagi. Kali ini ia membenturkan kepala Fani pada tembok hingga terdengar bunyi yang cukup keras. Tubuh Fani oleng. Wanita itu tak bisa melihat dengan jelas akibat pandangan matanya mengabur karena hantaman kepalanya pada dinding
menyebabkan kepalanya sakit tanpa ampun. Seakan belum puas, Revan menendang tubuh Fanny yang kini terduduk di atas lantai, menendang dengan keras beberapa kali hingga Fanny mengadu meminta ampun. "Ampun, seru Fanny. Bukan hanya itu, Revan juga kembali menampar pipi Fanny, kali ini dengan tangan besarnya. "Kau selama ini mengeluh ingin memiliki seorang anak, ternyata itu hanya akal-akalan kau saja agar aku tidak mengetahui apa yang kau sembunyikan, ucap Revan yang kembali memukuli Fanny membabi buta. Seakan tubuh Fanny adalah samsak yang kuat dan bisa menerima ketika ia dipukuli. Revan lupa jika yang ia pukuli adalah istrinya, wanita yang ia perjuangkan sejak dulu hingga akhirnya bisa ia nikahi. Revan seakan lupa dengan janji pada Tuhan, pada orang tua Fanny dan pada Fanny sendiri, janji jika dia akan menjaga, melindungi dan memberikan kebahagiaan untuk wanita itu. Nyatanya semua itu hanya rayuan dan kebohongan belaka. Apa yang Fanny rasakan saat ini bukan sakit, melainkan rasa kebas dan tidak merasakan apa-apa akibat kejadian yang sering ia alami. 6 tahun aku menunggu, dan 6 tahun kau menyembunyikan ini semua. 6 tahun aku menanggung malu pada teman-temanku karena kita juga belum mempunyai anak. Kau pikir ini bagus, Revan benar-benar meradang. Selain ia merasa marah, ia pun merasakan kecewa karena telah dibohongi oleh Fanny. Aku kecewa. Aku kecewa sama kamu, Fanny. Kau yang selalu aku banggakan pada teman-temanku. Kau yang selalu aku berikan perlindungan dari ejekan-ejekan mereka. Tapi balasanmu membuat aku benar-benar kecewa. Brak! Ucap Revan lagi. Kali ini ia menendang kepala Fanny hingga wanita itu benar-benar jatuh terkapar. Aku punya alasan, ucap Fanny lemah. Ia mencoba untuk bangkit. Apa? Alasan apa? Kau tidak mau punya anak dariku? Kau bilang kau akan melindungiku dari ejek-ejekan temanmu, tapi kau tidak pernah melindungiku dari amukan dan sikap kasarmu, ucap Fanny memberanikan diri menatap Revan. Bukannya sadar, Revan malah kembali memukul tubuh Fanny. Kau yang salah, dan orang salah itu wajib dihukum, kata Revan. Kamu monster, kamu yang membuat aku tidak mau punya anak. Kamu kasar, kamu selalu bikin aku takut, jerit Fanny. Akhirnya ia seakan sudah tidak tahan lagi dengan apa yang suaminya lakukan. Mendengar cerita inisiatif Fanny, Revan malah semakin menjadi. Ia memukul dan kembali menendang Fanny hingga wanita itu jatuh pingsan. Bukannya menolong Fanny yang terjatuh pingsan, Revan malah berdecak kesal dan ia malah duduk di kursi ruang tamu seraya menyulut rokoknya. Revan sudah tidak peduli dengan kondisi Fanny, bahkan hatinya tidak lagi khawatir. Dia hanya menatap tubuh Fanny yang tergolek tak sadarkan diri di lantai. Cukup lama ia berdiam diri. Revan pun berniat untuk pergi mandi. Di sisi lain, setelah mendengar suara pintu kamar mandi ditutup dan terdengar keran air menyala, Fanny berusaha untuk bangun. Ya, sejak tadi ia hanya pura-pura pingsan agar Revan berhenti memukulinya. Fanny tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Ia pun segera mengambil tas kecilnya dan segera berlari keluar rumah berniat untuk kabur. Kan aku mah udah bilang, tinggalin aja si Revan, ceraikan saja dia, kata Aji saat ia mengobati luka-luka di wajah Fanny. Sedangkan Fanny hanya terisak menahan sedih dan sakit di hatinya. Ya, Fanny kabur ke rumah Aji. Pria dengan rahang tegas itu adalah sahabatnya di pabrik. Aji selalu menjadi tempat Fanny untuk berkeluh kesah. Bahkan Aji selalu menawarkan keamanan dan kenyamanan untuk Fanny. Hanya saja dulu Fanny masih takut untuk meninggalkan Revan. Namun kali ini Fanny tidak sanggup lagi karena niatannya menunda kehamilan sudah diketahui.
Padahal niatan Fani hanyalah agar Revan stabil dan tidak menyiksanya dulu, barulah mereka memiliki anak ketika hubungan mereka sudah sehat. Namun nyatanya, semakin hari Revan malah semakin memperlakukannya dengan buruk. Fani merasa jika ia sangat rendah di mata Revan. Padahal dulu Revan seperti sangat menginginkannya, hidup bersamanya dan mencintainya dengan tulus. Akan tetapi setelah menikah, Revan malah menjadi mimpi buruk bagi Fani. Sekarang mau gimana? Tanya Aji menatap wajah Fani yang sembab dan bengkak. Aku nggak tahu. Aku hanya ingin menenangkan diri dan membicarakan ini dengan keluarga Revan dan keluargaku. Jawab Fani, tatapannya kosong. Hatinya terasa sakit saat ia mengatakan itu karena bagaimanapun Fani begitu mencintai dan menyayangi Revan. Jika untuk berpisah, sampai kapanpun Fani tak akan pernah siap. Ya udah, sementara kamu tinggal aja dulu di sini. Tenangkan diri, istirahat. Ucap Aji membenarkan rambut Fani penuh kasih sayang. Aji memanglah orang yang penyayang. Ia adalah pria yang lebih tua 1 tahun dari Revan. Tutur katanya lembut, perlakuannya pun sangat meratukan Fani ketika mereka sedang bersama ketika istirahat di pabrik. Aji tidak begitu dekat dengan Revan. Dia hanya akan bertegur sapa dengan suami sahabatnya ini ketika mereka berpapasan. Citra Revan juga sebenarnya sangat baik di luaran sana. Aji seringkali mendengar jika Fani beruntung memiliki suami seperti Revan. Meski pada kenyataannya Aji menampik itu di dalam hatinya dan ia mendecih serta menyumpahi Revan habis-habisan. Dan kini Fani ada di rumahnya meminta perlindungannya. Sebisa mungkin Aji akan menjaga Fani dengan baik dan memberikan rasa aman seperti yang Fani inginkan. Namun apakah Aji benar-benar akan memberikan itu semua dengan cara yang baik dan membuat Fani terlepas dari Revan dan bahagia bersamanya? Kamu akan aman bersamaku selamanya, Van. Ucapan itu keluar dari bibir Aji disertai dengan senyuman penuh arti saat ia tengah menatap Fani yang sudah tertidur pulas. Beberapa waktu kemudian, jadi bagaimana, Bah? Tanya Aji pada seorang kakek tua di hadapannya yang bernama Aba Pupu. Jaga dia, dan jangan sampai dia balik lagi ke suaminya. Kau harus selalu menuangkan air ini pada apapun yang akan masuk ke dalam mulutnya, baik itu minuman ataupun makanan. Jawab Aba Pupu memberikan sebotol air kepada Aji. Air itu adalah ajian pelet untuk menaklukkan dan meluluhkan hati Fani agar terus bersama Aji. Ternyata tanpa sepengetahuan Fani, Aji diam-diam mendatangi dukun untuk memeletnya agar Fani jatuh cinta padanya. Aji ini memang sudah sejak lama mencintai Fani. Dari awal hanya berteman, lalu timbul rasa suka hingga ia mempunyai rasa simpati dan iba saat Fani selalu menceritakan kekerasan Revan padanya. Dari rasa iba itu, Aji selalu memberikan perhatian lebih kepada Fani dan itu cukup membuat Fani senang dan semakin dekat dengannya. Hingga akhirnya timbullah rasa cinta yang membutakan hati Aji. Bagaimanapun keadaannya dan bagaimanapun caranya, Fani harus menjadi miliknya seutuhnya. Efeknya gimana ya, Bah? Tanya Aji lagi. Nanti wajahnya akan terlihat jelek dan bau badan akan tercium oleh orang lain. Dia akan terlihat sempurna seperti dirinya sendiri hanya oleh kamu. Lambat laun dia akan lupa sama suaminya dan tidak akan pernah bisa lepas lagi darimu. Jawab Aba Pupu lagi. Baik, Bah, kalau begitu terima kasih, Bah. Ucap Aji seraya memberikan sejumlah uang pada Aba Pupu. Setelahnya
Aji pun pulang dan berniat membelikan Fani makanan serta minuman, lalu mencampurkannya dengan air yang diberikan oleh Abah Bubu tadi. Udah bangun, Fani tersenyum malu saat ia mengetahui jika Aji sedang menatapnya selama ia tertidur. Udah, kamu lagi ngapain di situ? Balas Fani mencoba untuk duduk dan segera dibantu oleh Aji. Ringisan terdengar dari bibir merah dan tipis itu. Yang Fani rasakan adalah tubuhnya sakit dan terasa remuk akibat penyiksaan yang sudah Revan lakukan. Saat dia teringat akan hal itu, tiba-tiba saja Fani terisak. Dia mengingat Revan yang pasti mencari-carinya. Jika boleh jujur, Fani merindukan suaminya sekarang. Ya, meskipun sikap Revan selalu kurang ajar, tapi Fani selalu menerima karena ia begitu mencintai Revan. Rasanya ingin pulang, tapi Fani terlalu takut untuk bertemu Revan. Udah, jangan nangis lagi ah. Aku beli jus semangka kesukaan kamu tuh, kata Aji berusaha menghibur Fani dan memberikannya segelas jus semangka yang ia beli tadi. Makasih Aji, ucap Fani mencoba tersenyum dan menerima takdir jika memang ia harus berpisah dengan Revan. Senyuman Aji pun berkembang, terlebih saat Fani meminum jus yang ia berikan air pelet dari Abah Bubu. Rasanya Aji tidak sabar melihat pelet itu bekerja dan membuat Fani nempel terus dengannya. Jadi, kamu mau pulang? Tanya Aji. Ucapan bibir dan hatinya sangat bertolak belakang. Enggak, paling besok aku mau pulang ke rumah orang tuaku dan akan menceritakan yang sebenarnya. Jawaban Fani itu membuat senyuman Aji makin mengembang. Aku antar ya, katanya dengan semangat. Beberapa bulan kemudian, Fani dan Revan resmi bercerai. Meski sebenarnya ada penolakan dari Revan, ia tidak terima ketika Fani menggugat cerai dirinya. Namun, laporan Fani serta kesaksian Aji membuat Revan akhirnya terpaksa menyetujui karena desakan kedua belah pihak keluarga. Kini, Fani sudah terbebas dari Revan. Namun, Fani tidak bekerja lagi di pabrik sepatu akibat orang tuanya takut jika Revan akan melakukan berbagai hal. Akhirnya, Fani pun melamar ke sebuah pabrik kain yang dekat dengan rumah Aji. Dia pun kini tinggal bersama Aji karena rumah pria itu dekat dari tempat Fani bekerja dan memiliki beberapa kamar yang kosong. Lumayan mengirit daripada harus menyewa kamar kos. Kedekatan Fani dan Aji pun semakin akrab. Setiap hari, Aji selalu memperlakukan Fani dengan baik. Ia akan memasak sarapan sebelum Fani bangun, mencuci baju Fani, hingga membuat rumah bersih agar Fani semakin betah. Tidak lupa, bumbu racikan, yakni air pelet dari Abah Pupu, akan ia tuangkan setiap kali ia membuat makanan atau masakan untuk Fani. Fani sendiri belum merasakan apapun. Ia malah senang karena Aji begitu perhatian dan baik padanya. Perasaan Fani belum menjalar menjadi suka. Dia masih menganggap Aji sebagai teman, meski tidak bisa Fani pungkiri jika Aji memperhatikannya dan selalu memberikan yang terbaik. Hati Fani akan menghangat dan akan bersemu merah di wajahnya. Makasih Aji, kamu udah kasih apapun buat aku. Maaf, aku malah jadi nambah beban deh buat kamu, ucap Fani saat mereka tengah sarapan bersama. Jangan ngomong gitu, aku mah seneng kamu di sini. Jadi ada temen, betah-betah ya di sini, jawab Aji pula. Kedekatan yang semakin menjadi itu membuat Fani pada akhirnya luluh. Terbukti dari perasaan Fani yang mulai berdebar ketika berpapasan dengan Aji. Meski Fani berusaha menolak jika ia hanya kelelahan, tapi nyatanya hatinya tetap kukuh memberikan sinyal jika Fani memang mulai menyukai Aji. Hanya saja
Masih ada rasa takut dalam diri Fanny untuk memulai kembali sebuah hubungan. Fanny belajar dari kejadian lampau. Revan juga bersikap baik padanya dulu awalnya. Tapi setelah menikah, Revan malah menjadi buruk. Fanny takut hal itu juga terjadi pada Aji. Apaan sih, Van? Kamu sama Aji kan cuma berteman, ucap Fanny pada dirinya sendiri. Namun nyatanya mantra itu tidak mempan. Semakin hari, Fanny semakin merasa jika ia jatuh cinta pada Aji. Hanya saja ada yang mengganjal di hatinya. Setiap kali Fanny mengatakan jika ia menyukai Aji, rasa sedih akan timbul di hatinya, seolah menolak hal itu. Hingga pada akhirnya Fanny berperang dengan dirinya sendiri. Fanny, kamu pakai skincare apa sih? Tanya Raisa, temannya di pabrik yang baru. Cuma pakai sunscreen aja, Sa. Kenapa? Balas Fanny, heran karena Raisa tumben berbicara dengannya. Karena Raisa adalah tipikal teman yang irit bicara. Wanita dengan rambut ikat itu hanya akan fokus pada pekerjaan. Coba deh pakai krim pemutih, kata Raisa yang membuat kedua alis Fanny bertaut. Krim pemutih? Untuk apa? Tanya Fanny lagi. Maaf ya Van, itu tapi di wajah kamu sekarang banyak flek hitamnya. Tentu saja Fanny terkejut saat mendengar jawaban Raisa. Padahal setiap hari Fanny rajin merawat wajah. Bahkan tadi pagi pun saat Fanny berkaca, ia tidak menemukan flek hitam di wajahnya. Kenapa tiba-tiba flek hitam itu ada? Masa sisa? Fanny mulai mencari kaca kecil dari dalam tasnya. Namun saat ia berkaca, wajahnya mulus alami, putih bersih, tanpa adanya flek hitam. Gak ada. Flek hitam di mana sih? Kata Fanny yang membuat Raisa terdiam. Itu di wajah kamu. Banyak banget tahu. Masa kamu gak lihat sih? Gak ada, aku gak lihat. Tapi makasih dia udah kasih tahu. Nanti aku coba krim pemutih yang kamu bilang deh. Fanny sudah merasa malu, tapi ia kesal juga pada Raisa. Kenapa temannya itu berkata jika wajah Fanny banyak flek hitamnya, sedangkan Fanny saja tidak melihat apa-apa? Apa Raisa memang iri padanya? Jika iya, Fanny tidak menyangka orang pendiam seperti Raisa ternyata mempunyai mulut yang jahat juga. Namun nyatanya bukan hanya Raisa. Indah pun mengatakan hal yang sama. Indah dengan gamblang menanyakan secara langsung di depan teman-teman wanita yang lain. Hal itu sangat membuat Fanny malu, karena semuanya kini menatap ke arahnya. Bahkan para lelaki pun ikut memperhatikan. Fanny, wajah kamu kenapa sih? Kamu pakai merkuri ya? Jerit Indah. Enggak, aku nggak pakai merkuri, jawab Fanny. Dia sudah ingin menangis. Yang ada dalam benaknya kini adalah Aji. Jika pria itu masih satu tempat kerja bersamanya kini, mungkin Aji akan membelanya. Mengingat tentang Aji, apakah pria itu juga melihat yang sama? Jika memang iya, kenapa Aji tidak bilang padanya? Apakah Aji canggung untuk bilang? Fanny jadi semakin ingin menangis dan tidak ingin bertemu siapapun. Iya Pan, wajah kamu jadi hitam, banyak pleknya, kata Johnny ikut menimpali. Akhirnya hari itu Fanny pulang lebih awal. Ia izin pada atasannya dengan alasan tidak enak badan. Sesampainya di rumah, Fanny menangis di dalam kamar sambil menatap cermin yang berada di lemari. Wajahku baik-baik aja. Kenapa mereka mengatakan hal yang menyakitkan? Kenapa mereka jahat? Apa mereka tidak suka padaku? Tanya Fanny seraya memperhatikan wajah cantiknya di cermin. Meski begitu, air matanya tidak henti mengalir dengan deras. Di sore harinya, Aji pulang membawakan makanan untuk makan malam mereka. Dia menatap sekeliling rumah yang terlihat sepi. Pikirnya Fanny belum pulang, lantas Aji pun segera menyiapkan makanan yang ia bawa. Sudah lewat pukul 5, tapi Fanny belum juga pulang.
Aji jadi khawatir, ia pun menelpon Fani, tapi ternyata ponsel Fani berbunyi dari arah kamar. Akhirnya, Aji menghampiri dan mengetuk pintu kamar Fani. Tok tok tok. Fani, panggil Aji. Makan duluan aja, Ji. Kata Fani, suaranya terdengar serak. Fani, kamu teh kenapa? Sakit? Tanpa permisi, Aji pun membuka pintu akibat rasa khawatir dan ia melihat Fani yang sedang membungkus diri dengan selimut tebal. Kamu teh kenapa? Tanya Aji. Jangan deket-deket, aku malu. Kata Fani. Malu? Malu kenapa? Kamu kenapa sih? Ayo bangun, coba bilang sama aku. Aji berusaha membujuk dengan sikap lembutnya hingga akhirnya Fani luluh. Kenapa? Tanya Aji. Ji, coba jawab jujur deh. Kamu lihat flek hitam di wajah aku nggak? Balas Fani yang kembali ingin menangis. Aji terdiam, mencoba memperhatikan wajah Fani yang mulus dan cantik. Enggak. Emangnya kenapa? Kok tiba-tiba nanya gitu? Tanya Aji pula. Teman-teman bilang kalau wajah aku banyak flek hitamnya, Ji. Kamu jangan bohong, Ji. Rengek Fani yang malah membuat Aji tertawa karena ia senang ketika Fani bertingkah manja padanya. Gak ada, Fan. Coba deh kamu lihat sendiri. Ada nggak? Fani menggeleng sebagai jawaban. Ya udah, berarti emang gak ada kan? Kata Aji lagi. Tapi kenapa teman-teman bilang begitu? Tanya Fani seolah belum puas dengan jawaban Aji. Mereka iri karena kamu malah makin cantik, jawab Aji yang malah membuat Fani bersemu dan memukul baunya. Yaudah yuk kita makan sekarang. Jangan dengerin kata orang deh. Lanjut Aji akhirnya berhasil membawa Fani makan bersamanya. Sebenarnya di dalam hati Aji bersorak riang. Pelet yang diberikan oleh Abah Pupu ternyata bekerja dengan baik. Kini Fani terlihat jelek di mata orang lain, dan itu memang tujuan Aji agar tidak ada orang yang mendekati bahkan merebut Fani darinya. Fani hanya miliknya seorang. Keesokan harinya, Fani dengan riang pergi bekerja. Karena semangat yang Aji berikan, Aji pun memberikan senyum terbaik untuk Fani. Padahal di dalam hatinya Aji merasa khawatir karena air pelet yang ia punya sudah habis. Maka hari itu Aji pun tidak pergi bekerja. Ia mendatangi kembali Abah Pupu untuk meminta air pelet yang baru. Jadi yang kemarin ada hasilnya? Tanya Abah Pupu. Tok cerbah. Jawab Aji tersenyum senang. Sudah lengket sama kamu. Sudah bah, tapi dia masih malu-malu. Cuma teman-teman kerjanya sekarang itu katanya wajahnya jelek. Padahal masa yang lihatnya cakep, gak ada jelek-jelek apapun di wajahnya. Begitupun Fani, dia melihat wajahnya selalu baik-baik saja. Memang itu tujuannya, supaya dia tidak didekati orang lain. Sekarang bagus kamu datang lagi ke sini. Ini adalah air pelet terakhir yang akan membuat Fani sepenuhnya menjadi milikmu. Mendengarnya, Aji pun tidak sabar. Ia menyaksikan Abah Pupu membacakan mantra pada sebotol air dan memberikannya pada Aji. Tuangkan itu pada air minum saja setiap malam. Besoknya aroma tubuhnya bakalan tercium bau sama orang lain, kata Abah Pupu yang menyerahkan sebotol air tersebut kepada Aji. Tapi bagaimana sama saya ya bah? Apa saya juga bakal nyium bau itu? Tanya Aji lagi. Tidak, kau hanya akan mencium Fani seperti biasa. Aroma tubuh yang wangi dan parfum yang biasa dia pakai. Tapi untuk orang lain, ya tentu berbeda, jawab Abah Pupu. Mendengar kata-kata itu, senyuman Aji semakin lebar. Setelah itu, kamu yakinkan kalau hanya kamu yang tidak jahat dan berikan perlakuan yang baik sampai dia bisa kamu miliki sepenuhnya. Berbekal amanat dan nasihat dari Abah Pupu, Aji pun kembali pulang.
Dia tidak sabar, ingin mencoba air pelet baru ini. Semoga saja hasilnya sama cepat dengan air pelet kemarin. Sedangkan di tempat kerja Vani, ternyata orang yang melihatnya semakin mengatakan jika wajah Vani kali ini lebih hancur. Awalnya, Vani merasa sedih dan marah. Namun, ia teringat ucapan Aji jika ia tidak melihat apapun di wajahnya. Vani sendiri juga sama, tidak melihat ada yang salah dengan wajahnya. Akhirnya, Vani berhasil mengabaikan teman-temannya itu. Kalau iri sama wajahku yang mulus, bilang aja, ucap Vani, membuat teman-temannya melotot tidak percaya dengan apa yang dikatakannya. Pan, kamu sadar ngomong kayak gitu? Tanya Indah. Iya Pan, coba dia ngecat sendiri. Coba lihat wajah kamu tuh kayak gimana, sambung Faisal. Tuh kaca gede tuh deket loker, kata Anggun menambahi. Vani malah terkekeh sarkas. Gak usah, aku buat cermin aku sendiri, katanya. Lalu mengeluarkan cermin dari dalam tasnya. Vani pun bercermin dan mematut diri. Ia memuji dirinya sendiri. Ia memuji wajahnya yang selalu terlihat mulus dan bersih. Namun perlakuan Vani malah dinilai jika Vani sakit stres, maka mereka lebih baik menjauh dan menjaga jarak dengan Vani. Karena apa yang mereka bilang ternyata tidak sama dengan apa yang Vani lihat. Si Vani kayaknya kena guna-guna deh. Masa dia nggak sadar kalau mukanya rusak? Ucap Intan pada Anggun saat mereka istirahat pabrik. Iya, dia malah makin muji-muji dirinya sendiri. Ih, ngeri banget. Aku jadi takut, timpal Anggun. Namun, hal yang mengejutkan mereka adalah ketika pulang bekerja, Vani dijemput oleh pria tampan yang menyambutnya dengan manis dan penuh kasih sayang. Ih, gila, si buluk rupa itu punya pacar ganteng banget, kata Intan. Ia nggak nyangka ya, padahal mah mukanya jelek banget. Lalu, desas-desus di pabrik pun mulai santer terdengar tentang Vani yang disebut tidak sadar diri dan memiliki pacar tampan. Kini Vani tidak peduli. Ia lebih memperdulikan apa kata Aji yang selalu mengatakan jika dirinya cantik. Meski di pabrik baru ini ia tidak memiliki teman, setidaknya masih ada sosok Aji yang selalu bersamanya. Jika biasanya Aji akan menyiapkan sarapan dan makan malam untuk Vani, kali ini ia menambah tugas dengan memberikan jus buah-buahan atau jus sayuran pada Vani hampir di setiap malamnya. Aji akan mengantarkan jus tersebut ke kamar Vani. Hal itu membuat Vani semakin tersanjung. Wanita dengan rambut pendek itu akan meminumnya hingga habis karena Aji tidak pernah membiarkannya sendirian sebelum jus tersebut habis. Karena jika tidak, Aji takut Vani akan membuang jus tersebut. Jus itu sudah ia berikan air pelet baru dari Aba Pupu kemarin. Jus ini biar kamu semakin cantik dan kulit kamu putih mulus, ucap Aji. Makasih Aji, kamu baik banget deh, puji Vani. Yaudah tidur, besok pergi kerja, semangat ya. Vani mengangguk dan segera memejamkan mata saat Aji meninggalkan kamarnya. Keesokan harinya di pabrik kain. Ih, ya Allah, bau banget ya. Di mana yang buang sampah sembarangan nih, bau sampah, seru Intan yang menutup hidungnya. Ya, bau banget, timpal karyawan yang lain. Saat itu, Vani baru datang. Ia tidak mempedulikan siapapun yang menatapnya. Dengan percaya diri, Vani berjalan melintasi mereka yang menatapnya dengan sinis. Namun, respon mereka malah berubah menjadi mual dan muntah-muntah saat Vani berhasil melewati mereka. Vani pun menoleh dan menatap mereka dengan angkuh. Apalagi sih? Kalian mau jelekin aku lagi ya? Tanya Vani. Pani, kamu pakai parfum apa sih? Kok bau deh? Jawab Rindu. Ia menatap kesal pada Vani, sedangkan Vani mengendus aroma tubuhnya yang malah tercium wangi seperti biasa. Wangi parfum yang biasa dia pakai. Jangan mulai-mulai deh. Aku wangi kok, ucap Vani, lalu berjalan masuk dan tidak menggubris mereka yang mual saat ia datang.
bukan hanya orang dengan jarak terdekat, tapi hampir satu ruangan besar dan luas itu merasa mual. Pada saat itu mereka terganggu dengan bau busuk sampai para karyawan pria berteriak lantang jika ada bau bangkai di sana. Fanny pun tidak didekati oleh teman satu timnya. Dia kini duduk sendirian. Pada awalnya Fanny tegar, tapi lama-lama ia goyah. Kalian kenapa sih? Kok kalian semua jahat banget sama aku? Jerit Fanny yang merasa tersinggung dengan sikap teman-temannya. Van, kita jahat. Fanny, kita itu cuma kasih tahu kalau wajah kamu rusak dan sekarang tubuh kamu juga bau. Jawab Indah. Kita udah coba bilang, tapi kamu cuek. Kamu ngerasa cantik sendiri, padahal kamu itu jelek. Mana bau lagi sekarang. Seruan, hinaan, dan cacian itu terdengar begitu menyakitkan. Mereka mengatakan hal itu seolah tidak ada beban. Fanny, kamu kena guna-guna kali. Pergi ke kiai sana, biar diruqyah. Seru Intan yang disetujui oleh teman-temannya yang lain. Hati Fanny pun merasa sakit hingga akhirnya ia memutuskan pulang dengan tangisan yang tak bisa berhenti. Ternyata bukan hanya teman-temannya saja. Saat ia memesan ojek, banyak yang menolak karena Fanny bau. Bahkan mobil angkutan umum pun tidak ada yang mau membawanya karena setiap kali Fanny akan naik, bau itu menyebar dengan cepat hingga penumpang lain banyak yang berkomentar dan sopir pun memutuskan untuk tidak membawa Fanny. Akhirnya Fanny pulang berjalan kaki. Sesampainya di rumah, Fanny tak lagi bisa membendung tangisan. Ia segera menatap cermin di kamarnya dan memperhatikan wajahnya yang memang baik-baik saja. Fanny juga mencium aroma tubuhnya yang malah sangat wangi. Tidak sedikit pun Fanny merasakan keanehan pada diri dan tubuhnya. Aku nggak jelek, aku nggak bau, jerit Fanny seraya menangis histeris. Bahkan dia mengingat perkataan teman-teman yang menyebutkan jika Fanny terkena guna-guna. Jika memang iya, siapa orangnya? Apakah itu Revan? Fanny jadi teringat pada mantan suaminya itu. Namun ia tidak bisa menuduh orang dengan sembarangan. Fanny masih meyakinkan jika memang teman-teman lainnya yang iri. Tapi kenapa orang lain juga menganggap Fanny bau? Nyatanya hal itu membuat Fanny stres berat. Ia selalu mengurung diri di dalam kamar. Bahkan saat Aji datang, Fanny malah tidak percaya diri. Aji berusaha sebisa mungkin membuat Fanny nyaman dan tidak lagi merasa dikucilkan. Udah dong jangan nangis. Kan ada aku di sini, kata Aji yang merasa terkejut saat ia pulang dan mendengar tangisan Fanny di kamar. Aji menemukan Fanny sudah dalam keadaan tidak baik-baik saja. Wanita yang ia cintai itu terduduk di depan cermin seraya menangis kencang. Bahkan kamar itu sangat semerbak wangi parfum. Sepertinya Fanny memakai parfum terlalu banyak pada tubuhnya. Melihat hal itu, tentu saja Aji sedih dan tidak tega. Namun ia tidak mau jika Fanny dimiliki oleh orang lain. Maka tega atau tidak, semua ini harus tetap dijalankan agar Fanny hanya menjadi miliknya selamanya. Pada akhirnya Aji membawa Fanny jalan-jalan, membuktikan jika di matanya Fanny tidak berubah. Hanya saja memang setiap mereka berpapasan dengan orang lain, orang tersebut akan mengejek dan mengatai Fanny. Udah, gak usah dengerin kata orang. Yang terpenting, kamu kan masih punya aku, ucap Aji. Mesti takut dan sedih, Fanny pun akhirnya mengangguk dan memeluk tubuh Aji agar ia merasa aman. Motor pun melaju dengan kencang malam itu. Karena Fanny sudah tidak bekerja lagi di pabrik, Fanny pun memilih untuk pulang lebih dulu ke rumah orang tuanya. Di sana, ia akan menenangkan diri dan mengadu pada kedua orang tuanya berharap mendapat pencerahan. Disinilah kelengahan Aji. Ia tidak menanyakan apakah pelet ini berimbas pada orang tua Fanny atau tidak. Dia pun membiarkan Fanny untuk pulang lebih dulu. Saat Fanny pulang,
Fani disambut oleh pelukan sang ibu yang merasa senang, namun saat memeluk, ibunya merasa ada yang aneh dengan anak sulungnya itu. Tadinya Bu Pipi tidak akan bicara, tapi adik Fani yang bernama Yoni malah mengatakan hal yang seharusnya tidak dikatakan. "Tete bau," ucap Yoni membuat Fani mematung seketika. Mah, aku beneran bau. Tanya Fani pada ibunya. "Enggak, emangnya kenapa? Udah jangan didengerin, si Yoni kan memang soal usil." "Enggak beneran. Muka Tete juga hitam jelek, nggak mulus kayak dulu," timpal Yoni lagi yang langsung dipelototi Bu Pipit. "Mama," ucap Fani yang kini menangis sedih. Akhirnya Fani dibawa masuk dan diajak bicara tentang apa yang sudah terjadi. Dengan lancar, Fani pun menceritakan tentang apa yang ia alami, bahkan dugaan guna-guna pun Fani katakan, dan Fani curiga pada Revan. Namun orang tua Fani tidak ingin menuduh Revan adalah pelaku dari semua ini. Akhirnya mereka pun mendatangkan Kiai di hari itu juga. "Fani, selama ini ada orang yang suka sama kamu atau enggak? Atau kamu pernah menolak orang lain?" tanya Kiai Hisam. Enggak Pak Kiai. Jawab Fani jujur. Kiai Hisam mengangguk faham. "Apa Fani ada teman dekat?" "Ada," Fani menjawab setelah berpikir cukup lama. "Pria atau wanita?" Pria, namanya Aji." Kembali Kiai Hisam mengangguk. Ia pun membacakan doa pada segelas air untuk Fani minum. Setelah itu Fani disuruh mandi mengenakan air tersebut sebagai campurannya. Hal itu segera Fani lakukan ditemani oleh ibunya. "Kenapa Pak Kiai?" tanya Pak Rido, ayah dari Fani. "Ini nahas sekali. Ini masalah percintaan." Pak Rido memasang wajah sendu saat mendengarnya. "Pria-pria yang menginginkan Fani pasti akan melakukan berbagai cara agar Fani menjadi miliknya dan menjadi satu-satunya. Fani ditutup kecantikannya untuk semua orang." Mendengar hal itu, Pak Rido pun mengucap istighfar beberapa kali. "Siapa orang yang sehingga itu pada anak saya ya?" gumamnya tidak habis pikir. "Kita tunggu saja jawaban dari Fani nanti." Setelah menunggu beberapa lama, Fani pun sudah mandi dan kini tak lagi tercium bau atau wajahnya yang jelek. Fani seperti terlahir kembali, wangi, cantik, dan kulit yang putih mulus. Yoni sendiri dengan gamblang memuji kakaknya itu. Fani pun merasa senang. Ternyata benar, ia terkena guna-guna saat mengetahui jika ia kembali seperti semula. Fani pun tersenyum senang. "Fani, jangan kemana-mana lagi ya. Jauhi Aji," kata Kiai Hisam. Loh, kenapa Pak Kiai? "Dia adalah orang yang sudah membuat kamu seperti ini." Mendengar jawaban itu, tentu saja Fani tidak percaya dan tidak terima. Aji baik. Tidak mungkin dia begitu, bantah Fani. "Justru itu, orang baik itu membuat kita tidak bisa menyelami bagaimana isi hatinya. Lebih baik menjaga daripada mengobati, Fani," kata Kiai Hisam. Karena keputusan orang tua Fani, akhirnya Fani tidak diperbolehkan lagi untuk kemana-mana. Bahkan Fani sudah tidak diizinkan untuk bekerja. Fani juga sudah tidak ada komunikasi lagi dengan Aji. Ia mencoba menutup semuanya, karena meski Fani menyangkal, Fani pun cukup curiga. Akibat Aji adalah orang satu-satunya yang melihat Fani cantik dan wangi. Beberapa waktu kemudian, Fani mendapat kabar jika Aji dikeluarkan dari pabrik sepatu di Sukabumi tempat ia bekerja karena ia terlihat seperti orang linglung dan selalu menanyakan keberadaan Fani dan mencari-cari Fani. Mendengar kabar itu, tentu Fani merasa sedih. Orang sebaik Aji ternyata tidak lebih daripada Revan. Ya, mereka berdua sama-sama monster bagi kehidupan Fani. Maka setelah mendengar kabar itu, Fani mengetahui jika Aji kini dibawa pulang ke kampung halaman oleh orang tuanya. Sejak saat itu, Fani sulit percaya lagi
pada pria manapun, entah itu pria baik atau yang buruk sekalipun. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Acha Septiana. Waduh, Vina. Ini kasihan banget Vina ya, perjalanan hidupnya ini benar-benar berliku banget. Setelah dia bercerai dari Revan yang ternyata suka KDRT, ini dia harus jatuh ke pelukan Aji. Oke, Haji orangnya baik. Dia baik, mencintai dengan sepenuh hati, mencintai Vina, tapi sayangnya dia melakukan cara yang salah ya. Dia menunjukkan cintanya itu, tapi kayaknya bukan cinta ya, obsesi mungkin ya. Karena dia begitu menggebu-gebu, nggak mau Vina kemana-mana. Padahal apa? Tembak aja langsung, maksudnya nyatain cintanya ya, nyatain aja cintanya. Pada saat dia sudah bercerai dan dia masih mau tinggal sama Aji, tinggal serumah loh teman-teman. Udah ya, itu nyatain aja udah dapet pasti. Cuman di sini ya mungkin Aji memiliki apa ya, kepercayaan diri yang rendah sebagai seorang laki-laki, sehingga akhirnya memilih jalan hitam, dan jalan ini ternyata menyakiti si orang yang dicintainya. Jadi makanya tadi saya bilang obsesi, karena orang yang benar-benar cinta itu nggak mungkin tega melihat orang yang dicintainya itu tersakiti. Wah, ketika dia ngirimkan guna-guna tuh ke Vina, Vina dibilang bau badan, dibilang mukanya jelek. Dan di sini saya lihat teman-teman karyawan pabriknya ya, ini kurang ajar banget tuh teman-teman. Maksudnya gini ya, ketika kita mengatakan kekurangan orang lain seperti bau badan kah, atau mukanya ada flek hitam segala macam, kan nggak mungkin, nggak harus di depan orang-orang, di depan umum. Dan itu juga benar-benar hati-hati banget, karena ya pasti mungkin teman-teman ada nih yang punya teman yang mohon maaf ya badannya agak sedikit bau gitu kan. Itu kita ngomongnya harus hati-hati banget, karena itu sensitif. Dan satu hal teman-teman, ketika orang yang badannya bau, dia tidak merasa badannya bau, tapi orang lain yang nyium. Nah ini apa namanya, kadang kita sebagai teman aja nggak tega ya ngomong gitu ya, nggak tega ngomong. Tapi ini satu pabrik lu ngomongin Vina, badannya bau ya kan, kurang ajar juga. Tapi ya dari situ kan akhirnya jadi ketahuan, mungkin itu jalan Allah. Jadi ketahuan, dia akhirnya berhenti kerja, dia pulang ke rumah orang tuanya, disinilah semua terbongkar. Dan pada akhirnya Aji akhirnya menjadi orang linglung tuh teman-teman, sampai akhirnya dibawa ke kampung halamannya, berhenti kerja di pabrik, kan tiap hari dia selalu nyariin Vina tuh kayak orang bingung, tapi nggak ketemu-temu. Keren, pakai banget kisahnya. Dan pastilah Vina jadi trauma untuk memulai satu hubungan kepada pria lain, karena yang pertama orangnya baik, nggak taunya KDRT pas nikah. Nah sama Aji, awalnya baik, nggak taunya ngasih guna-guna. Tapi tenang aja Vina ya, Vina kamu pasti dapat yang terbaik, karena orang baik akan selalu mendapatkan yang terbaik. Amin amin ya robbal alamin. Pokoknya untuk kita semua, mari kita ambil hikmah yang baik dari kisah barusan dan dibuang yang buruk-buruknya. Acha Septiana, terima kasih atas kisah luar biasanya. Ditunggu lagi kisah-kisah selanjutnya. Semoga teman-teman terhibur ya. Dan silakan bisa diklik tombol like, tombol jempol, tombol hype-nya juga ya teman-teman ya. Dan boleh dong untuk link videonya di-share ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Buat yang punya komentar lain, yang punya pendapat lain, bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa, silakan. Insya Allah kami akan menjawabnya satu persatu. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Entry. Salam sehat sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.